为了族群，我和普埃留下警，是为了族群。我们定会将族群传承秘。只要进了河。 穿梭宇宙，能急硬闯出去几乎不可能。开，这是我的。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-188. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Lo Fang telah bergabung dengan aliansi Hongmeng, di mana di sana terdapat orang-orang yang sangat kuat. Aliansi ini sudah terkenal di mana-mana, karena inilah aliansi terkuat yang dimiliki oleh ras manusia. Lo Fang juga bertemu kembali dengan Xing Huan yang ternyata adalah saudara dari Kaisar Yachen. Mereka berdua lah yang akan membawa Lo Fang mengelilingi tempat ini dan juga menjelaskan mengenai bagian-bagian dari kota Hongmeng. Di sana Lo Fang juga sempat membeli sebuah armor milik klan Yansen. Dia pun bisa dengan mudah mengendalikan armor tersebut dan memberikannya kepada monster tanduk emas. Selain itu, Lo Fang bersama yang lainnya telah tiba di pagoda pengorbanan, tempat di mana harta milik klan Yanjin tersimpan. Akan tetapi yang kemari tidak hanya mereka saja, namun musuh mereka juga kemari yang dipimpin oleh Kaisar Janjin, Blackjack dan juga Chivika yang bertujuan untuk membuka pagoda pengorbanan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kaisar Yichen mengajak kelompok Chanjie untuk saling bekerjasama karena bagaimanapun membuka pagoda ini membutuhkan 6 token. Jikapun mereka tidak mau, maka Yichen bisa menggunakan kemampuan teleportasi adiknya, yang membuat mereka tidak akan dapat lagi menemukan keberadaan mereka. Chivika tidaklah bisa membuat keputusan sendiri dan harus bertanya kepada rekan-rekannya, di mana Blackjack maupun Kaisar Chanjie merasa ini sangatlah layak, jadi untuk sementara waktu mereka akan saling bekerjasama. Tapi mereka meyakini kalau harta di dalam pagoda ini tidaklah mungkin dibagi ke 6 orang. Sesaat kemudian mereka pun telah sampai di pintu masuk pagoda pengorbanan. Hanya dengan memegang token ini saja mereka bisa dapat masuk melewati pintu itu. Kelompok Chivika dan yang lainnya sudah masuk lebih dalam, sedangkan Lo Fang sendiri merasakan esensi aneh ketika menyentuh bangunan itu. Ia pun segera masuk dengan membawa token miliknya. Namun ada yang aneh di sini karena jauh di dalam pagoda agung kita diperlihatkan dengan bangkai-bangkai dari penduduk asli tempat itu. Lo Fang bersama yang lainnya bisa melihat hal ini secara langsung. Sangatlah wajar mengapa ada begitu banyak jasad. Pasalnya para master kosmik dari 4 klan puncak telah menyapu bersih benua Yanji dengan serangan jiwa. Bahkan pagoda pengorbanan sekalipun tidak dapat menghentikan serangan besar ini, yang mengakibatkan orang-orang Yanjin tidak memiliki waktu melarikan diri. Akan tetapi di setiap jasad tidaklah memiliki cincin ataupun senjata. Kemungkinan besar kelompok Chanjin telah lebih dahulu menelusuri tempat ini. Kaisar Yichen menyarankan mereka berhati-hati karena orang-orang ini jauh lebih memahami tempat itu dibandingkan mereka. Perlahan namun pasti mereka pun masuk semakin dalam hingga tiba di sebuah tempat, di mana Kaisar Chanjie bersama yang lainnya pun mulai pergi ke masing-masing patung. Yang mana kemungkinan besar ini adalah tempat untuk meletakkan token. Kaisar Yichen menyarankan untuk menyerahkan Changjin kepadanya.
Jika bahaya besar terjadi, maka dia menyarankan untuk melarikan diri menggunakan teleportasi, yang membuat rencana tidak hanya mereka saja, namun kelompok Chen Jin juga. Hanya saja tempat ini memiliki sebuah pembatas yang menahan kekuatan hukum. Setelah meletakkan masing-masing token, keenam token pun mulai saling bergabung yang membuat tempat ini juga bereaksi, yang menandakan kalau pintu masuk menuju Pagoda Agung akhirnya terbuka juga. Lo Fong bersama yang lainnya bisa melihat dengan jelas terbukanya pintu tersebut, yang benar-benar sangatlah terang. Tapi sebelum itu kita dibawa kepada seseorang yang dibangunkan oleh penanda kalau Pagoda Agung mereka telah diinvasi oleh alien. AI dari kerajaan Jin pun mulai melakukan pemeriksaan. Nah, sosok ini sepertinya sudah cukup lama tertidur. Ia sungguh tidak menduga dengan apa yang dirinya lihat saat ini. Selain itu, sosok itu pun mulai pergi ke sebuah tempat, atau lebih tepatnya sebuah planet yang kemungkinan adalah tempat di mana orang-orang dari suku Yan Jin tinggal. Sesampai di sana, dia pun memberitahu mengenai kedatangan penyusup di menara mereka. Kabar ini tentu saja mengejutkan semua orang. Begitu pula dengan kepala klan mereka bernama Sika. Saking tidak menduganya, ia mencoba kembali menanyakan hal itu. Alih-alih merasa kesal, mereka ini justru merasa senang, karena sudah bertahun-tahun lamanya mereka menantikan hal itu. Karena bagaimanapun, klan Yanji sudah bersembunyi dan bahkan hampir mati. Pada akhirnya, kesempatan yang mereka tunggu-tunggu tiba juga. Semua penduduk juga merasa begitu senang dan terharu. Alasan mereka bertahan sampai selama ini adalah untuk menantikan momen ini saja. Bahkan dalam waktu ini mereka tidaklah dapat berkembang biak. Pasalnya harta itu berada di Pagoda Agung yang disebut sebagai ruang warisan. Sika yakin kalau orang-orang yang masuk pasti membawa token. Selama mereka memiliki token itu, maka membuka ruang warisan sangatlah mudah. Mereka harus kembali memulihkan klan Yanjia. Mereka pun segera kembali ke tempat itu. Kini mereka pun bisa melihat dengan jelas lokasi Lo Fong bersama yang lainnya. Berdasarkan apa yang mereka lihat saat ini, membuat mereka yakin kalau orang-orang itu berasal dari klan berbeda. Ini merupakan kesempatan yang bagus. Sika sadar betul kalau keempat ras sangatlah kuat. Jadi mereka yang tidak begitu kuat ia sarankan untuk kembali. Hanya ia dan Puyo saja yang tinggal di sini. Menbu pun dirinya perintahkan untuk kembali dan memberitahu para raja lainnya, supaya mereka itu tetap tinggal di kerajaan Tuhan. Ia takut jika hal buruk terjadi, maka suku mereka tidak memiliki seorang pemimpin. Menbu sebenarnya ingin tetap tinggal di sini, namun karena Sika dan Puyo memintanya untuk pergi, maka mau tidak mau dia pun memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Dengan perasaan yang begitu berat, dia pun berharap kalau mereka bisa kembali hidup-hidup. Sika memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena mereka itu akan kembali dengan metode warisan rahasia klan mereka. Menbu pun merasa tenang dan pergi dari tempat itu. Xino berpindah ke arah lebih dalam dari Pagoda Agung, di mana Lo Fong bersama yang lainnya telah tiba di sebuah tempat lainnya. Mereka masihlah saling bekerjasama untuk dapat membuka pintu di sana. Tapi terdapat dua jalur yang mana di dalam sana juga cukup rumit. Ketegangan langsung saja terjadi di antara kedua kelompok itu, karena bagaimanapun mereka merupakan lawan yang dapat menghabisi satu sama lain. Cipika menyarankan untuk membuat dua kelompok agar bisa menemukan harta di sana. Tanpa berlama-lama, Kaisar Chanjia dan Yi Chen segera pergi ke sisi lain sambil bertarung satu sama lain. Sedangkan Xiaohuan tidaklah dapat menggunakan kemampuannya karena larangan pada tempat itu. Alhasil Lo Fong meminta untuk menyerahkan semua ini kepadanya, karena dia itu dapat bergerak dengan cepat. Kembali ke sisi Yi Chen, di mana Chang Jia menggunakan kekuatannya untuk dapat menahan pergerakan dari Yi Chen. Tapi semua itu sia-sia saja, karena bagaimanapun kemampuannya dapat dengan mudah mengatasi serangannya. Sedangkan di sisi Lo Fong, Cipika dan Blackjack tidak menduga dia dapat melakukan pengejaran. Alhasil serangan coba Blackjack lakukan demi bisa menghentikan Lo Fong. Tapi dengan kemampuan yang Lo Fong miliki, serangan itu tidak dapat mengenai tubuhnya. Seakan-akan Lo Fong itu berubah menjadi partikel petir yang bergerak dengan sangat cepat. Ia pun bisa dengan mudah melewati Cipika dan juga Blackjack, sampai-sampai membuat mereka berdua kesal sendiri.
Untuk Lo Feng sendiri pun bergerak dengan sangat cepat yang membuat mereka sulit mengejarnya. Pada akhirnya Lo Feng tertarik kepada sebuah pintu yang ada di sana. Ia pun mencoba untuk melihat apakah ada harta di dalam sana. Terdapat 3 kotak yang ada di tempat itu. Ada sosok Lan Yanjia di sini, tapi ia hanyalah sebuah jasad saja. Ketika Lo Feng mendekati ketiga harta itu, sebuah cahaya pun mulai muncul. Yang mana ini merupakan sebuah harta karun yang berisikan sistem penginderaan. Namun hanya bisa dibuka oleh klan Yanjia saja. Sebuah suara juga menjelaskan kalau harta ini dapat membantu suku mereka bangkit. Berhubung Lo Feng sudah menemukannya, maka ia harus pergi dari tempat itu, yang mana dia meminta Babata menyimpan ketiga harta ini. Akan tetapi masalah langsung saja menghampirinya, karena Blackjack dan Chivica langsung melakukan penyerangan. Sedangkan di sisi Sheikah, mereka telah memberikan pesan terakhir, jika mereka tidak kembali, maka mereka sudah mati. Sebenarnya mereka itu ingin segera melakukan pertarungan, karena bagaimanapun terdapat dendam yang harus mereka balaskan. Untuk saat ini kehadiran mereka tidaklah bisa diketahui, jadi bisa dikatakan mereka masihlah memiliki keunggulan. Mereka akan menunggu kesempatan di saat orang-orang itu saling menghabisi satu sama lain. Kembali ke sisi Chan Jin yang diberitahu kalau Lo Feng telah mendapatkan harta, jadi ia langsung saja mengubah haluannya tapi tidak dibiarkan oleh Chen. Sedangkan Lo Feng sendiri langsung bertarung dengan Blackjack dan Chivica. Ternyata Blackjack itu memiliki bunga ilusi darah yang merupakan lawan sepadan bagi Mo Yanfeng. Tapi ada Chivica di sini yang langsung saja melakukan penyerangan juga kepada Lo Feng. Berhadapan dengan 2 orang sekaligus bukanlah hal yang baik untuk Lo Feng. Maka karena itulah dia hanya bisa menghindari seluruh serangan itu saja. Tapi serangan yang begitu banyak pun akan menyulitkan dirinya. Beruntungnya Xing Huan datang di waktu yang tepat untuk bisa membawanya pergi dari tempat itu. Tidak ingin membiarkan hal itu begitu saja, Blackjack dan juga Chivica segera melakukan pencarian. Pasalnya, kemampuan Xing Huan dibatasi di tempat ini, jadi ia tidak akan dapat kabur terlalu jauh. Sayang sekali mereka itu lengah dan membuat Xing Huan bisa melakukan penyerangan demi menahan mereka. Sejauh ini serangannya berhasil dan membuat mereka bisa berlari lebih jauh. Tapi Chivica tidak ada niatan untuk membiarkan hal ini begitu saja. Serangan telah dilakukan dan untung saja Lo Feng dapat menyadari hal itu. Ia segera melindungi Xing Huan dari serangan tersebut. Tapi hal ini pun membuat mereka telah terkepung dari arah belakang dan depan. Serangan langsung saja kembali Chivica lakukan berserta robotnya. Untung saja di sini ada Lo Feng, yang mana dia pun segera menahan seluruh serangan itu dan membawa Xing Huan pergi. Namun di depan sana sudah ada serangan Chan Jin yang menunggu. Lo Feng bisa menghindarinya namun tidak untuk Xing Huan, yang mengakibatkan dirinya pun terkena serangan itu dan dirinya tidaklah mampu bertahan. Alhasil dia pun menghilang. Sedangkan Lo Feng sendiri tidaklah sadar dengan kedatangan Chan Jin. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini Lo Feng masihlah mampu menahan serangan dari Chan Jin, yang membuat dia sangatlah penasaran sebenarnya siapakah Lo Feng itu, karena mampu menahan serangan seorang raja. Sedangkan untuk Xing Huan ternyata masihlah selamat. Ketika dirinya tengah dalam bahaya, kakaknya pun datang di waktu yang tepat. Ia langsung melakukan penyerangan balik kepada Chivica dan juga Blackjack. Tidak hanya itu, dia juga kembali bertarung dengan Chan Jin. Akan tetapi kemampuan Chan Jin ini berada di atas mereka. Maka karena itulah Xing Huan dan Chen saling bekerjasama untuk bisa menekannya. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau kerjasama yang mereka lakukan berjalan dengan sangatlah lancar. Alhasil Chan Jin sempat termundur. Akan tetapi yang menjadi masalah di sini adalah Chivica dan Blackjack. Lo Feng tidaklah ingin tinggal diam dan langsung melakukan penyerangan untuk bisa mengatasi mereka. Setelah mementalkan Chivica dan Blackjack, Yi Chen menyarankan mereka untuk pergi sedangkan dirinya akan menahan Chan Jin. Yi Chen akan sekuat tenaga untuk bisa menahan kekuatan Kaisar Chan Jin. Pertarungan sengit pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Di dalam pertarungan itu terlihat dengan sangat jelas kalau terdapat perbedaan kekuatan di antara mereka berdua.
Alhasil Yi Chen terus menerima serangan, sedangkan Lo Feng bersama Xia Huan tidak akan dibiarkan pergi. Berbagai serangan telah Cipika lancarkan, tapi sejauh ini tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai mereka. Hingga pada puncaknya Cipika mengeluarkan sebuah senjata yang menakutkan, ditambah Blackjack yang melakukan penyerangan dari arah belakang. Dan gini mereka berdua pun tidak dapat melarikan diri. Namun Kaisar Yi Chen mulai melakukan sesuatu di mana dirinya melakukan penyerangan dalam skala yang besar. Sayang sekali bola apinya itu digagalkan oleh Chan Jin, bahkan itu dihancurkan dengan mudah. Yi Chen pun harus terpental jauh karena serangan lanjutan. Di sisi Lo Feng sendiri, dirinya menggunakan sayapnya untuk dapat menangkis semua serangan yang mereka berikan. Semua itu sesuai dengan rencananya. Terlebih lagi, Xia Huan ikut membantunya yang membuat mereka dapat melakukan penerobosan secara paksa. Melihat mereka yang bisa pergi membuat Chan Jin kesal dan menganggap mereka itu tidak berguna. Ia pun meminta bagian sebanyak 70% harta karena dialah yang akan melakukan pergerakan. Yang mana seketika saja pergerakannya menjadi sangat cepat. Pasalnya Chan Jin telah membakar sedikit tubuh abadinya. Serangan juga langsung dia lakukan, yang mana Yi Chen bergegas memberikan pelindungan kepada mereka. Hal ini memang berhasil, namun membuat Yi Chen harus kehilangan setengah dari tubuh abadinya. Tentu ini sangatlah berdampak buruk bagi tubuh abadinya. Lo Feng berencana untuk membawanya pergi, namun itu tidaklah dibiarkan oleh Chan Jin. Bisa dikatakan kalau sekarang Yi Chen berada di bawah genggaman Chan Jin. Cipika dan Blackjack mencoba untuk menghentikan Lo Feng, yang mana hal itu tidak semudah yang mereka kira. Pada akhirnya Chan Jin lah yang akan kembali bertindak. Akan tetapi Lo Feng tidak takut. Yi Chen pun menyadarkan Lo Feng kalau Xia Huan adalah target utama. Alhasil Lo Feng pun dibuat bingung apa yang harus dia lakukan. Yi Chen yang tidak ingin melihat adiknya dalam bahaya memutuskan untuk membawa lawan mereka mati bersamanya. Yi Chen pun memilih untuk meledakkan tubuhnya sendiri, yang mana semua orang bergegas untuk membentuk pelindung. Sedangkan Lo Feng sendiri berusaha untuk membawa Xia Huan pergi dari tempat ini. Ia sangatlah sedih karena kakaknya harus mati dalam pertarungan ini. Yi Chen pun meminta maaf karena harus mengambil tindakan itu. Ledakan besar pun tercipta, yang mana Cipika terlihat tidak mampu menahan serangan ini. Dan dia pun berharap ada yang bisa membalaskan dendamnya. Ledakan besar itu membuat pagoda agung berguncang hebat. Tapi Chan Jin dan juga Blackjack masihlah hidup. Begitu pula dengan Lo Feng dan Xia Huan yang berhasil menjauh dari ledakan itu. Harta yang ditinggalkan oleh Yi Chen dan juga Cipika langsung saja diambil oleh Chan Jin tanpa memberikan sedikit pun kepada Blackjack. Pengejaran langsung saja dilakukan oleh mereka. Sedangkan Sika dan Puyo merasa kesal, pasalnya orang-orang itu tidak semuanya mati. Berhubung token tersebut masih di tangan mereka, jadi Sika tidak niatan untuk membiarkan mereka pergi. Maka dia pun harus melakukan sesuatu. Di sisi Lo Feng, Xia Huan ingin membalas dendam, tapi Lo Feng tidaklah mengizinkannya. Karena pengorbanan Yi Chen tidaklah boleh sia-sia. Di sini Lo Feng sadar betul kalau ia juga harus membalas dendam. Hanya saja kekuatan Chan Jin terlalu mengerikan. Bahkan jika dia mengeluarkan para serangganya, semua itu masihlah belum dapat mengalahkannya. Terlebih lagi jika Kaisar Chan Jin membakar tubuh abadinya, maka menghabisi Lo Feng sangatlah mudah. Ruangan ini terlalu sempit, jadi dia tidaklah mungkin menggunakan tubuh monster tanduk emasnya. Sedangkan Blackjack berpikir kalau sepertinya Chan Jin sengaja membiarkan Yi Chen meledakkan dirinya, yang mengakibatkan mereka harus kehilangan Cipika. Padahal Yi Chen itu masihlah memiliki kesempatan untuk dapat kembali bangkit. Chan Jin tidaklah peduli karena yang penting dia bisa memiliki semua harta yang dimiliki oleh mereka berdua. Dan juga mereka ini tidaklah boleh membiarkan Lo Feng pergi. Akan tetapi Blackjack masihlah yakin kalau Chan Jin hanya memanfaatkan Yi Chen untuk bisa menghabisi Cipika. Dengan kata lain, dia itu hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Kembali kepada Lo Feng yang tahu Chan Jin sudah hampir mendekatinya. Benar saja, serangan langsung saja dia lakukan untuk menahan pergerakan Lo Feng. Tapi Lo Feng memiliki pergerakan yang tidak dia duga. Dengan kecepatan yang ia miliki, serangan Chan Jin dapatlah dia atasi. Hingga mereka pun hampir mencapai jalan keluar inti. Akan tetapi ada sosok Sika yang menghentikan pergerakan Lo Feng. Serangan yang dia lakukan mampu menahan dirinya dan membuat mereka tidak dapat pergi meninggalkan tempat itu.
Chen Jin yang mengetahui hal ini merasa begitu senang. Dia langsung saja melakukan penyerangan kepada Lo Fang dan Xiao Huan. Sedangkan Shika sendiri bisa menahan serangannya dengan mudah. 传销宇宙， 能级硬闯出去几乎不可能。 Di tengah kondisi ini, Shika pun mulai berbicara mengenai betapa rindunya ia kepada mereka. Tapi karena orang-orang ini melarikan diri dari menara, maka dia pun harus muncul. Dia memperkenalkan dirinya sebagai klan yang telah selamat dari tragedi dulu. Chen Jin tidaklah menduga ia begitu berani muncul di hadapan mereka. Sedangkan Lo Fang tahu betul kalau sosok ini sudah sejak tadi mengawasi mereka. Shika membenarkan hal tersebut karena ia senang melihat mereka menghabisi satu sama lain. Karena bagaimanapun dia sangatlah benci kepada 4 ras ini. Selain itu, karena ulah mereka lah rasnya harus mengalami kepunahan. Seharusnya semakin banyak orang mati di sini, maka semakin bagus juga. Lo Fang yakin kalau ruang harta karun itu sengaja dia munculkan. Sambil tertawa, Shika memberitahu kalau yang mereka perebutkan sejak tadi hanyalah kotak kosong. Hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Ia sengaja melakukan hal ini supaya mereka bisa saling menghabisi satu sama lain. Ia bahkan mempersilahkan untuk membuka kotak itu. Terlebih lagi hanya rasnya sajalah yang boleh membuka kotak ini. Lo Fang pun mengeluarkan kotaknya, di mana dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shika, ia pun mulai membuka kotak itu. Rasa penasaran mulai dirasakan oleh keempat orang ini. Hingga pada akhirnya mereka pun dibuat terkejut karena kotak ini benar-benar kosong. Mereka pun penasaran apa yang sedang dia rencanakan. Sebenarnya Shika tidak yang bertemu dengan mereka, namun dia harus melakukan hal ini demi mendapatkan harta sebenarnya di menara. Mereka seharusnya sadar kalau ruang harta tidak dapat dihancurkan begitu saja. Tapi untuk membuka harta ini tidaklah semudah yang mereka kira. Pasalnya membutuhkan token, dan itu jugalah alasan mengapa Shika berani muncul di hadapan mereka. Karena token masihlah berada di tangan keempat orang ini. Jika mereka pergi, ia tidak akan dapat mengambil harta tersebut. Tapi jika mereka ingin mencarinya, kehadirannya masihlah dibutuhkan. Karena gudang harta baru dapat dibuka oleh rasnya. Tampaknya semua itu hanyalah sia-sia saja. Permintaan Shika cukuplah sederhana, di mana dia itu hanya ingin setengah dari harta karun tersebut. Jika di antara mereka ada yang menolak, maka Shika akan membantu untuk menghabisi orang tersebut. Dengan begitu, pertarungan akan menjadi 3 lawan 2. Ini tentu saja membuat Chen Jin senang dan percaya kepadanya. Dengan kondisi seperti ini, maka mau tidak mau Lo Fang dan Xiao Huan harus menuruti permintaan Shika. Karena dan begitulah mereka bisa selamat, dan kedepannya barulah mereka memikirkan cara untuk pergi. Terlebih lagi, Xiao Huan tidak ingin pengorbanan kakaknya dibayar dengan 2 kotak kosong. Mereka harus menyiapkan harta karun demi bisa membangkitkannya. 我的要求， 我相信你，宝藏 击杀对手。 之后再借机行事。 为他复活做准备。 Keputusan mereka membuat Shika senang karena mereka sangatlah serakah. Chen Jin memberikan peringatan kepada siapapun yang berani melawannya, karena dia itu akan mati di tangannya, sebab dialah yang terkuat di antara mereka berempat. Perjalanan langsung saja mereka lakukan, di mana baik Lo Fang maupun Xiao Huan masihlah memikirkan kondisi dari Chan. Sesaat kemudian mereka pun tiba di sebuah tembok. Namun ini bukanlah tembok biasa karena ruang harta tersembunyi di sana. Shika pun mulai membuka formasi tersembunyi dari tempat itu untuk bisa menunjukkan tempat tersebut. Dan benar saja di dalam sana terdapat ruang harta yang mereka cari. Ini semua terbentuk dari logam kelas G. Untuk harganya sendiri tentu sangatlah tinggi, bahkan dinilai berdasarkan unit yuan. Chen Jin segera masuk untuk membuka tempat itu. Tapi ini tidaklah semudah yang dia kira, karena bagaimanapun untuk membuka tempat ini hanya bisa dilakukan oleh Shika. Chen Jin awalnya tidaklah percaya, yang mana ia langsung saja menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghancurkannya. Tapi karena dia agak ragu, jadi Chen Jin memberikan 2 token ini kepadanya, supaya bisa membuka harta itu. Babata yakin betul kalau di dalam sana pasti memiliki harta karun besar, karena tidak mungkin Chen Jin berani melakukan hal ini. Sesaat kemudian menara pengorbanan mulai bereaksi, dan seketika saja Shika dipanggil sebagai tuan. Karena sekarang dialah yang menjadi master menara. Atas permintaannya, pintu harta pun dibuka.
Melihat hal itu, Sheikah langsung saja masuk yang membuat semua orang yakin kalau mereka harus bergerak masuk juga. Lo Feng sebenarnya agak ragu, tapi karena Xiao Huan ikut masuk, jadi dia pun ikut menyusulnya. Chan Jin segera melakukan penyerangan kepada Sheikah supaya tidak menyentuh harta di sana. Serangan ini pun telah mengakibatkan Sheikah harus mengalami luka yang parah. Sedangkan Chan Jin bersama yang lainnya masuk ke dalam tempat itu. Sambil tersenyum, Sheikah mulai melakukan sesuatu, di mana Puyo segera datang kemari. Sheikah menjelaskan kalau rantai yang mengikat kotak itu terbuat dari logam khusus, jadi tidaklah mungkin dibuka oleh sosok immortal tingkat tinggi sekalipun. Chan Jin memintanya untuk membuka harta ini, tapi pintu segera Sheikah tutup, yang mana hal itu membuat mereka terkejut. Pada akhirnya Lo Feng menyadari kalau Sheikah memiliki niatan untuk mengurung mereka kemari. Semua ini adalah rencana yang sejak awal dia buat bersama Puya, yang mana ketika dirinya telah menjadi penguasa menara, maka dia bisa mengendalikan menara ini sepenuhnya. Ia rela mengorbankan diri supaya rasnya mendapatkan warisan terpenting. Puya yang berada di luar mengambil token tersebut. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan Sheikah sia-sia saja. Kembali ke dalam, Sheikah hanya mentertawakan mereka. Chan Jin segera melakukan penyerangan, yang mana semua ini sudah tidak dipedulikan oleh Sheikah lagi. Ia bahkan tidak takut untuk mati. Bahkan dia akan mempercepat prosesnya tersebut karena dia akan meledakkan dirinya sendiri. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat dengan sangat jelas kalau saat ini pertarungan tengah terjadi di gudang harta Pagoda Agung, di mana Kaisar Chan Jin akan menghadapi Lo Feng bersama yang lainnya. Karena bagaimanapun Blackjack sudah sadar kalau keberadaan Kaisar Chan Jin akan menjadi ancaman baginya. Jadi daripada harus mati konyol, ia pun memutuskan untuk bersama dengan Lo Feng dan Xiao Huan agar bisa mengalahkan Kaisar Chan Jin. Akan tetapi menghadapinya dengan kekuatan mereka sekarang bukanlah perkara yang mudah. Kaisar Chan Jin memiliki kekuatan taklah biasa, hingga Lo Feng pun mengeluarkan monster tanduk emas dengan armor barunya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.